and action. Halo SBKers, di segmen pertama kami kali ini kami akan mewawancarai Ulang. bisa pakai jomblo. Sudah dikat. Cok. Oke, ulangnya. Halo SBKers, di segmen kami di segmen atau langsung pertanyaan aja. Halo speaker, di sini saya bersama itu aja. Halo SBKers. Oke, Di satu, segmen dua, pertama tiga. kali Oke, sip ya. pertama Kita- kami kali ini Oke, pertama Kak. kami kali ini kita Halo SBKers, di segmen kami yang pertama kali ini kami akan mewawancarai Naura Hana Raihanun. Oke, untuk pertanyaan yang pertama, Naura, kau bisa ngejelasin nggak sih kenapa kau milih nggak pakai hijab, sedangkan teman-teman sekelasmu yang muslim itu berhijab gitu? Oke, jadi alasan yang pertama itu karena belum siap aja gitu. Jadi kan semakin bertambahnya umur tuh aku menyadari kalau misalnya kayaknya aku emang orangnya nggak terlalu religius itu. Sedangkan orang lain tuh mandang kalau misalnya orang-orang yang berhijab tuh dia tuh pasti kayak alim dan dia kayak nggak neko-neko lah gitu perbuatannya. Nah itu terus di situ nyadar kalau misalnya berarti kayaknya aku belum siap nih pakai hijab. Kemungkinan nanti kalau misalnya mau pakai hijab lagi kalau udah bener-bener mantep dan yakin gitu. Dan terus habis itu alasan yang kedua itu karena tuntutan sekolah sih. Jadi dari aku SD, TK beberapa tahun, terus sama SMP, SMA di Jogja itu full pakai hijab. Tapi kalau di luar sekolah sih enggak. Cuman kalau lagi sekolah biasanya pakai. Nah itu terus ya karena itu juga keterpaksaan dari lingkungan sekitar gitu, tuntutan lingkungan sekitar, jadi kayaknya ya jadi makin kesini makin kayaknya nggak yakin gitu. Terus habis itu yang ketiga karena ketidakadilan sih. Ketidakadilan karena ada salah satu kasus mungkin terjadi di sekitaranku itu, ada satu anak, dia ini dia masih kayak murid baru masuk sekolah. Terus dia itu kan awalnya itu nggak berhijab, tapi akhirnya diundang ke BK dan segala macamnya kayak disuruh pakai hijab karena di aturannya itu padahal nggak ada yang mewajibkan muslim itu pakai hijab. Nah jadi makanya itu kok kayak ini merasa nggak adil gitu. Pokoknya itu sampai ya jadi kayak masalah lah, jadi kasus lah gitu. Terus akhirnya anak itu pindah, terus jadi makin di sini kayak makin nggak yakin. Jadi kayak aku kayak nggak berhijab kayak gini tuh kayaknya salah satu bentuk kayak demo gitu, atau biar gimana ya? Ntar aku susah jelasinnya. Nah, apa sih namanya, rebel gitu. Apa ya rebel enggak lah, memberontak kayak bentuk aksi memberontak ke aturan-aturan jadi ya maka dari itu aku memutuskan untuk nggak berhijab itu sebagai bentuk aksi pemberontakan terhadap ketidakadilan. Terus ini kan sebelum kau pindah ke SMK Bakti Karya, kau itu bersekolah di salah satu sekolah di Jogja. Jadi kau bisa ngejelasin nggak sih kenapa kau lebih memilih pindah sekolah, padahal ya mungkin SMK Bakti Karya ini masih kurang dari beberapa segi dibanding sekolah yang dulu gitu. Kau bisa ngejelasin nggak sih? Jadi dulu tuh aku sekolah di salah satu SMA negeri di Jogja itu
aku nggak mau nyebutin nama sekolahnya. Pokoknya dulu aku sekolah di situ. Itu sebenarnya tuh bangunan di sana, fasilitasnya di sana pun juga bagus. Terus kayak di sana banyak kegiatan, jadi itu siswa tuh bisa milih kamu mau banyak kegiatan atau enggak. Jadi enggak terlalu dipaksa lah, karena saking banyak muridnya kan. Banyak juga organisasi-organisasi di sana. Jadi ada yang organisasi di sana tuh ada yang udah mateng, ada yang masih baru rintis, ada yang masih ya kayak nyelamati lah itu aktivitasnya kayak gitu. Tapi itu kayak apa yang aku rasain di sana tuh, di sana orang-orangnya enggak, kayaknya kalau ngomongin itu deh orang-orangnya ini jangan deh, jangan orang-orangnya itu terlalu subjektif. Ada beberapa hal mungkin Bagus sebenarnya, agak di sana sih fasilitasnya bagus ya, tapi sebenarnya karena ada karena aku di sana tuh karena saking banyaknya kegiatan itu aku sampai sering sakit-sakitan, stres. Dan di mana pun aku tinggalnya kayak ya di tempat tinggalku yang dulu, cuman kayak udah beda aja gitu suasananya, karena gak ada keluarga tuh di sana, aku tinggalnya sendiri, jadi kayak ini iya susah, terus susah move on juga karena terbayang-bayang gitu loh di lingkungan itu. Aku sendiri, lingkungan dulu aku sebenarnya enggak dulu tuh aku sama keluarga aku, jadi aku di situ sendiri, jadinya jadi dari itu tuh aku mulai stres, dan ke segala kegiatanku di sana itu kayak terhambat gitu, jadi gampang sakit lah dan segala macamnya. Terus ya karena ekonomi juga mungkin, terus karena emang di sana itu aku ikut organisasi multimedia kan, jadi kayak makin tertariknya ke multimedia. Nah, maka dari itu aku kayak coba bilang gitu ke keluarga, kayaknya aku kurang cocok di sini gitu, kayaknya sempat salah jurusan juga. Terus akhirnya kakakku itu cari tahu gitu biar bisa sekolah di sini gimana kan. Kalau sekolah di sini kan kayak SMK SMA nya kan apa kan kalau sekolah di sini kan biasanya SMK SMA nya kan belum ada kan yang jurusan multimedia gitu. Terus jadi kayak tadinya sih mau pindahnya di sana di Jogja, tapi entah kenapa aku pengen pindah ke sini lagi. Tapi sebenarnya dulu aku nggak ada keinginan pindah ke sini, cuman karena keadaannya jadi aku pengen aja pindah ke sini. Terus akhirnya yang itu yang gimana rasanya setelah sekolah di sini? Setelah sekolah di sini sih ya shock berat sih sebenarnya. Dan awal-awalnya tuh nggak terlalu, dan makin sini makin shock karena emang beda banget. Ya, bedanya karena mungkin ya pergaulannya, terus habis itu sekitarannya, budayanya, Santai juga ya? iya. Terus kalau di sana sih kayak lebih hektik sih, orang-orangnya lebih kayak ambisius, tapi di sini nggak terlalu. Jadi kayak ya kalau misalnya gaya belajar tuh aku nggak terlalu terkejar banget lah gitu. Kalau di sana benar-benar harus ngejar. Jadi kalau misalnya sekiranya berapa hari nggak ngerjain tugas tuh kayak harus diburu-buru gitu, nggak bisa nyantai, padahal kayak lagi banyak kegiatan jadi belum sempet ngerjain tugas. Padahal kalau di sini bisa dibicarakan. Iya, bisa dibicarakan lagi ya. Mungkin besok. Tapi harus ini dikerjakan gitu. Oke. Itu selalu terlalu apa ya, di sini tuh kayak lumayan nyantai lah daripada di sana. Nyantai tapi Oke, jadi selama kau sekolah di sini tuh menurutmu program kelas multikultural itu kayak gimana sih? Kayak apa yang kau rasain ya? Gitu. Kayaknya tadi ada yang dikata aja di sumber. Apa? Ya itu nanti bisa dibicarakan. Iya. Jadi menurutmu tentang multikultural itu apa?
Multikultural itu dari kata multi sendiri itu artinya banyak, dari berbagai jenis. Kultural itu budaya, jadi dari berbagai jenis budaya ada di sekolah ini. Sebenarnya itu kayaknya aku benar-benar baru tahu kalau misalnya di sini tuh ada yang sekolah dari berbagai daerah. Biasanya kan kalau di sana itu kan berbagai negara kan, bukan daerah. Tapi kayak kaget aja gitu ada sekolah multikultural di sini yang dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau sebelumnya di Jogja itu kayaknya nggak ada tuh. Iya. Kok ada kayak ngerasain manfaat gak sih dari kelas multikultural? Ada banyak. Di sini tuh aku bisa banyak belajar budayanya, bahasanya apalagi, terus kayak kulinernya, Orang-orangnya juga ya? ya orang-orangnya juga. Ya itu. Oke, jadi aku tuh pernah nggak dengar kamu tuh ngebahas hal Homo sapien nih. Iya. Jadi menurut kamu Homo sapien sama manusia yang secara mungkin secara agama itu dilahirkan dari Adam dan Hawa. Iya. Kamu bisa ngejelasin nggak sih? Sebenarnya Pendapat sih, terkait itu. iya sebenarnya aku belum tuntas sih kayak mempelajari itu, cuman kalau misalnya ini ada yang salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi katanya sih Homo sapiens itu ada memiliki kesamaan DNA sama kayak misalnya orang hutan atau monyet. Tapi makanya itu orang-orang banyak beranggapan kayak oh berarti manusia itu dari hewan dong. Sebenarnya sih bukan. Itu teorinya siapa ya? Pokoknya itu aku baca di bukunya Yuval Noah Harari. Homo sapiens. Itu aku belum tuntas, jadi belum pelajari lebih lanjut. Terus kalau misalnya dari secara agama sendiri, kalau di agamaku itu manusia itu tercipta dari tanah. Itu terciptalah manusia pertama namanya Adam. Terus habis itu pasangannya lahir dari tulang rusuknya Adam namanya Hawa. Terus habis itu beranak, terus punya keturunan, terus kayak punya kaum, punya umat, terus sampai sekarang ini. Nah kalau menurutku sih yang paling masuk akal itu kayaknya Homo sapiens itu. Tapi nggak tahu Homo sapiens itu dari Tuhan atau enggak, nah itu. Iya, jadi saya juga kayak belum terlalu paham tentang hal itu, cuman kayak baru belajar dikit-dikit. Mungkin setelah kita ngebahas soal sekolah, terus teori-teori Homo sapiens dan sebagainya, mungkin aku mau tanya sih, menurutmu salah satu pemimpin lah di sekolah, contohnya ketua OSIS, Agus Saputra, menurutmu dia orangnya kayak gimana? Orangnya sih lumayan kompeten lah dia. Terus habis itu aturan segala macamnya sih kalau dulu sih lumayan tegas. Terus orangnya nggak yang kayak orangnya nggak terlalu pelin-pelan lah gitu. Jadi kalau misalnya ada salah satu orang yang kerja nggak benar, dia kayak kasih tahu ke orangnya langsung. Kayak ada lagi pertanyaan nggak sih? Udah. Tutupnya gitu aja kan? Tutup Bikin oke, siap. Oh ini Benny tuh. Enggak tutup. Tutup. Oke, mungkin itu aja hasil wawancara kita hari ini. Oh, ulang ya. Sorry, gobleng. Oke, mungkin itu saja hasil wawancara kita hari ini. Sampai ketemu di lain hari.